Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran pada pagi hari ini kita mulai, marilah kita membaca lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih. Yang pertama Abdurrahman Taki. Hadir. Terus Abias Damin, Hadir. Adeyo Fausta, Hadir. Andra Fikrah Pantang, Pak Hadir. Pantang, Asna Kaki, Hadir. terus Aska Syamil, Fahma, Fatih Fahriza, Gardadin, Haidar, Hadir. terus Hisham, Ibnu Zidan, Ibrahim Raihan, Hadir. Ilova, Hadir. Zibran, Kaska, terus Liukan Kabak, Lukman, Hadir. M. Abian, Hadir. Mahatma, Hadir. terus Muhammad Fairuzada, Muhammad Wildan, terus Muhammad Zain, Nizam, Radika Pino, Sahidah, terus Rizky, Syahid, Juda, Yusuf Fakriyal, terus Zaki Mustafa. Berarti ada semua. Yang ketuanya siapa? Oke. Terima kasih. Oke ya. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai al-ma'mum. Al-ma'mum itu dari tahun berapa? Al-ma'mum dari tahun 813 Masehi sampai 832 Masehi. Terus itu di mana masa kejayaan ilmu pengetahuan. Nah, ketika itu pada masanya Al-Ma'mum itu pusat ilmu pengetahuan itu berada di mana? Baitul Hikmah saat itu. Tetapi di sini ketika masanya siapa? Harun al-Rasyid itu pusat pengetahuannya berada di saat itu juga berada di mana? Di istana. Karena di istana saat itu juga adalah orang-orang yang belajar di istana itu memang orang-orang dari kalangannya siapa? Harun al-Rasyid. Itu dapat diketahui bahwa masanya Harun al-Rasyid, masanya siapa? Harun al-Rasyid itu saat itu juga itu pusat keilmuan itu berada di istana saat itu, di istana. Nah, pada masanya Harun al-Rasyid itu pusat keilmuannya itu berada di istana. Terus ketika masanya siapa? Al-Ma'mum, itu masanya Al-Ma'mum itu pusat keilmuan itu berada di Baitul Hikmah. Terus Baitul Hikmah itu apa? Baitul Hikmah itu apa, Yusuf? Nih. Ayo Yusuf. Baitul Hikmah itu apa, Yusuf? Baitul Hikmah adalah, ayo Azhar. Institusi ilmu pengetahuan pada masa dinasti Abbasiyah. Baik, pusat rujukan atau institusi ilmuwan pada masanya siapa? Pada masanya Harun al-Rasyid. masa dinasti Abbasiyah. Oke, ketika itu pada masanya siapa? Harun al-Rasyid itu memang
saat itu juga pusat keilmuan itu berada di mana, di istananya. Tetapi ketika pada masanya siapa, Al-Ma'mun itu memang Al-Ma'mun itu memindahkan pusat keilmuan yang dulunya dari Harun al-Rasyid adalah istananya, itu berpindah ke mana, ke Baitul Hikmah. Nah, terus yang dimaksud Baitul Hikmah adalah pusat atau institusi keilmuan pada masa dinasti Abbasiyah. Nah itu nanti itu siapa, Al-Ma'mun itu memberikan fungsi Baitul Hikmah. Baitul Hikmah itu ada 3 fungsi. Yang pertama fungsinya adalah sebagai akademik. Akademik itu ya seperti apa, orang-orang itu belajar di mana, di Baitul Hikmah. Terus yang kedua adalah sebagai perpustakaan. Terus yang ketiga adalah sebagai pusat penerjemahan. Oke, sebagai akademik di sini dikatakan bahwa sebagai akademik karena di sini para tokoh saat itu, ahli-ahli itu memang istilahnya berkumpul di Baitul Hikmah saat itu, yaitu melakukan penerjemahan buku dari bahasa Yunani sampai ke dalam buku bahasa Arab saat itu. Nah, tetapi di sini sebagai perpustakaan itu berfungsi, Baitul Hikmah itu berfungsi sebagai tempat penyimpanan buku saat itu. Terus yang terakhir adalah sebagai penerjemahan. Di sini itu para tokoh atau ahli itu memang menerjemahkan buku-buku dari bahasa Yunani atau kitab-kitab Yunani terhadap kitab dalam bahasa Arab saat itu. Tapi di sini disebutkan bahwa nanti ketika dia itu dapat menerjemahkan, itu diberikan gaji, oleh negara. Itu berupa uang, berupa dinar saat itu, Nah, ketika dalam terjemahan para tokoh itu memang menerjemahkan bahasa Yunani dari bahasa Yunani ke dalam bahasa Arab saat itu. Nah, terus ketika dia itu bisa menerjemahkan, itu nanti diberikan kepada negara, itu diberikan berupa uang atau dinar saat itu. Dan disebutkan bahwa dalam sumber itu dikatakan bahwa ketika dia itu nanti bisa menerjemahkan buku, itu nantinya dia itu diberikan emas seberat buku yang mereka terjemahkan. Itu pada masanya Al-Ma'mun, karena masanya Al-Ma'mun itu adalah masa kejayaan ilmu pengetahuan. Itu di sini itu Al-Ma'mun itu memberikan penghargaan terhadap penerjemah itu memberikan emas sebesar buku yang mereka baca, buku yang mereka terjemahkan. Oke, ketika itu dalam penerjemahan dari bahasa Yunani ke dalam bahasa Arab, itu para penerjemah itu diberikan oleh Al-Ma'mun itu penghargaan saat itu, di mana ketika dia bisa menerjemahkan, ketika buku itu hampir seberat 1 kilo, itu nanti akan diberikan oleh Al-Ma'mun itu buku itu sekitar diberikan emas sekitar 1 kilo saat itu. Makanya orang-orang itu berbondong menerjemahkan buku saat itu. Terus penerjemah yang terkenal adalah Hunain bin Ishaq. Ini Hunain bin Ishaq. Ini adalah penerjemah
pada masa Al-Ma'mun. Ini adalah penerjemah yang sangat terkenal sekali di sini. Siapa? Hunain bin Ishaq. Hunain bin Ishaq itu mendapatkan gaji 500 dinar. Saat itu juga penerjemah yang terkenal adalah Hunain bin Ishaq, yaitu di mana Hunain bin Ishaq ketika dia itu bisa menerjemahkan buku-buku dari buku Yunani sampai ke dalam bahasa Arab, itu akhirnya Hunain nanti akan mendapatkan gaji 500 dinar. Kalau dipahami bahwa memang pada masanya siapa Al-Ma'mun itu memang masa kejayaan ilmu pengetahuan. Di sini itu ilmu pengetahuan sangat diperhitungkan, karena ketika nanti para tokoh-tokoh itu mampu memberikan hasil yang sangat bagus terhadap pemerintahannya Al-Ma'mun saat itu juga, itu nanti akan diberikan upah yang sangat besar. Nah, nanti kita pahami bahwa di Baitul Hikmah itu ada beberapa aktivitas. Yang pertama aktivitasnya adalah sebagai pusat diskusi. Jadi di sini Baitul Hikmah itu ada beberapa 3 aktivitas ya. Ini Baitul Hikmah itu ada 3 aktivitas. Yang pertama itu adalah sebagai bertemunya orang dalam hal ilmu pengetahuan atau diskusi ilmiah. Terus yang kedua sebagai perpustakaan, ini sebagai tempat penyimpanan buku. Terus yang ketiga adalah sebagai penerjemah. Itu seluruh buku ilmu pengetahuan itu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Baitul Hikmah itu memiliki aktivitas 3 aktivitas. Yang pertama yaitu sebagai bertemunya orang-orang dalam hal ilmu pengetahuan atau diskusi ilmiah. Terus dilanjutkan yang kedua adalah sebagai perpustakaan, sebagai tempat penyimpanan buku. Terus yang ketiga yaitu sebagai penerjemahan atau seluruh buku. Saat itu juga seluruh ilmu pengetahuan yang berada di Baitul Hikmah itu memang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Oke, lanjut. Ketika itu pada masanya siapa? Al-Ma'mun itu memiliki beberapa faktor untuk mewujudkan terciptanya ilmu pengetahuan. Yang pertama itu adalah saat itu juga kesejahteraan itu mulai baik saat itu, ekonominya saat itu baik. Terus yang kedua adalah yaitu ilmu pengetahuan pada masanya dinasti Umayyah, terutama pada masanya Al-Ma'mun itu ilmu pengetahuan sangat dihargai. Terus yang ketiga adalah penguasa negara yang saat itu adalah Al-Ma'mun itu adalah orang-orang yang berminat ilmiah. Karena di sini pada masanya Al-Ma'mun saat itu juga masanya Al-Ma'mun adalah masa kejayaan ilmu pengetahuan. Oke, dari sini ada yang ditanyakan? Oke, Yusuf dulu. Baitul Hikmah pada masa Harun al-Rasyid digunakan untuk apa? Oke, pada masanya Harun al-Rasyid sebenarnya diskusi-diskusi terus penerjemahan itu sebenarnya sudah dilakukan pada masanya Harun al-Rasyid. Nah,
tetapi di sini ketika itu penerjemahan dari bahasa Yunani, bahasa Persia ke dalam bahasa Arab itu adalah pada masanya siapa? Al-Ma'mun saat itu. Tapi dapat dipahami bahwa memang masanya Al-Ma'mun adalah masa istilahnya masa puncak kejayaan pengetahuan, di mana saat itu juga ketika ada beberapa tokoh yang bernama Hunain bin Ishaq yang saat itu dia itu bisa menerjemahkan beberapa buku, akhirnya dia itu digaji sekitar 500 dinar, dan akhirnya buku-buku yang dia diterjemahkan itu nanti akan digaji sebesar buku yang mereka terjemahkan. Terus ada lagi, siapa lagi? Anja, baik. Jadi itu kan ada buku yang diterjemahkan di Indonesia. Iya. Itu contoh bukunya. Oke, contoh buku pada masa pemerintahan Al-Ma'mun saat itu yang diterjemahkan adalah ilmu kedokteran. Saat itu juga buku-buku kedokteran yang dari bahasa Yunani Timur, terus dari bahasa Persia itu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Saat itu juga ketika Hunain bin Ishaq itu menjadi penerjemah di masanya Al-Ma'mun, itu sebenarnya Hunain bin Ishaq itu juga menerjemahkan ilmu-ilmu kedokteran saat itu. Tapi di sini saat itu juga Hunain bin Ishaq itu dipilih oleh Al-Ma'mun itu menjadi sebagai penerjemah dan sebagai dokter saat itu juga, karena di sini memang kelebihan Hunain bin Ishaq itu setelah menjadi penerjemah itu sebagai dokter, makanya saat itu juga Hunain bin Ishaq itu dipilih menjadi dokternya pribadi Al-Ma'mun. Baik, dari sini ada pertanyaan lagi dari siapa? Oke, ya. Apakah negara itu memfasilitasi proses penerjemahan? Oke, karena pada masanya Al-Ma'mun, sebenarnya pada masanya Harun ar-Rasyid itu sebenarnya para penerjemah itu memang difasilitasi. Tetapi ketika itu juga pada masanya Al-Ma'mun itu memang Al-Ma'mun itu memberikan gaji yang sangat tinggi di masanya. Itu dengan cara memberikan, ketika dia bisa menerjemahkan beberapa buku, misalkan bukunya itu seberat 1 kilo, itu nanti akan diberikan kepada siapa? Al-Ma'mun itu sebesar emas yang dia sebesar buku yang dia terjemahkan. Contohnya misalkan dia bisa menerjemahkan 1 kilo, nanti diberikan emas seberat 1 kilo oleh siapa? Al-Ma'mun. Oke, baik. Ada lagi? Oke, ya, Mas siapa? Iya, Pak. Ya. Itu kan disebutkan pada masa Al-Ma'mun kan ada beberapa faktor, yang utama itu kesejahteraan hidup melalui perubahan ekonomi. Yeah. Nah, itu perubahan ekonominya itu contohnya Karena di sini ilmu pengetahuan itu sangat maju, terus didukung dengan kesejahteraannya masyarakatnya Al-Ma'mun saat itu. Memang di masanya Harun ar-Rasyid dan Al-Ma'mun itu adalah masa puncak kejayaannya siapa? Dinasti Abbasiyah. Otomatis kalau dalam masa puncak kejayaan itu otomatis secara ekonomi itu memang sangat maju sekali. Karena di sini dapat dibuktikan bahwa ketika Al-Ma'mun itu memberikan tugas kepada contohnya Hunain bin Ishaq ketika menerjemahkan buku-buku, akhirnya dia itu dibayar dengan sangat tinggi. Makanya ketika ilmu pengetahuan berada di masanya Al-Ma'mun, itu saat itu juga ekonomi itu ikut istilahnya bertambah, karena di situ Al-Ma'mun itu tidak segan-segan memberikan hasil penerjemahan itu dengan hasil yang sangat besar. Akhirnya dalam pemerintahannya Al-Ma'mun itu ekonominya naik. Oke, ada lagi? Oke, Azhar. Siapa saja juga Yusuf yang belajar di PTU? Gimana? Siapa saja tiga filsuf yang belajar di PTU? Oke, 3 filsuf itu sebenarnya banyak ya. Sebenarnya Ar-Razi, Ibnu Sina, terus sebenarnya Al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi kan sebenarnya dia itu adalah orang-orang yang ahli terhadap ilmu matematika ya. Ketika itu sebenarnya ilmu matematika itu memang sudah ada zamannya pada masanya Ja'far al-Mansur. Ketika Ja'far al-Mansur itu memerintahkan untuk meneliti Baghdad, saat itu juga itu berarti harus pakai ilmu matematika. Di sini nanti akan ada seorang tokoh yang bernama Al-Khwarizmi, di mana dia itu adalah orang-orang yang ahli dalam matematika. Terus ada Ibnu Sina, ada Ar-Razi, terus ada siapa lagi pada masa dinasti Abbasiyah? Al-Farabi, Ibnu Sina, terus siapa lagi? Yusuf? Terus
Al-Kindi. Terus siapa? Ibnu siapa? Ayo agak keras siapa? Al-Ghazali. Terus Ibnu Haytham. Itu memang pada masanya siapa? Masanya dinasti Abbasiyah itu memang banyak filsuf-filsuf yang hidup di masanya. Baik, dari sini ada yang tanyakan lagi? Oke, sudah? Oke, yuk cukup. Baik, karena waktu sudah selesai, marilah pembelajaran pada siang hari ini kita tutup dengan baca lafaz Alhamdulillah bersama-sama. Terima kasih kepada siswa sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.